Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, as-sifatu tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu wa ma'nahu adamul awwaliyati. Fa ma'na kaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala li wujudihi bi khilafi Zaidin mathalan, fa wujuduhu lahu awwalun wa huwa khalqun nutfatil lati khuliqa minha. Wa ikhtulifa hal qadim wal azali bi ma'na wahid aw mukhtalifani. Faman qala bil awwali arrafahuma bi qawlihi ma la awwala lahu. Wa yufassaru ma bi syai'in ay al qadim wal azali asy-syai'ul ladzi la awwala lahu. Fayashmulu dzatallahi wa jami'a sifatihi. Wa man qala bitsani arrafa al-qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arrafa al-azaliya bima la awwala lahu a'ammu min ay yakuna mawjudan aw ghayra mawjudin fa huwa a'ammu min al-qadim. Fayajtami'ani fi dzatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyah. Fayuqalu li dzatihi ta'ala azaliyatun wa li qudratihi ta'ala azaliyatun. Wa yanfaridul azali fil ahwal ka kaunillahi ta'ala qadiran 'alal qawli biha. Fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun 'ala hadzal qawli wa la yuqalu lahu qadimun lima 'arafta anna al-qadima la budda fihi minal wujud wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujudi bi annahu halun. Dan sifat yang kedua yang wajib baginya Allah Ta'ala adalah sifat qidam. Dan sifat yang kedua yang wajib baginya Allah Ta'ala adalah sifat qidam. Jadi pada subuh ini kita akan membahas sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat qidam. Sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wujud bagi Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya yang sudah panjang lebar. Dan sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Yang sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Jumlahnya satu, yaitu wujud. Disebut sifat nafsiyah karena menjelaskan tentang nafsi Allah, tentang keberadaan Allah, tentang wujud diri Allah, tentang zatnya langsung. Maka disebut sifat nafsiyah, tentang zat, eksistensi zat. Disebut nafsiyah. Jumlahnya satu, yaitu wujud. Setelah sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama qidam yang kita bahas sekarang, kemudian kedua baqa, kemudian ketiga mukhalafatul hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Disebut dengan salbiyah, ya. Arti salbiyah dari saliba yaslabu atau saliba yaslubu.
as-suluk, ya. Itu maknanya menafikan sebaliknya. Itu arti salbiah. Bahkan gebuhnan limang boh sifatnya dengan sifat salbiah, karena limang boh sifatnya menafikan makna sebaliknya bagi Allah. Nah, itu arti salbiah. Arti salbi menafikan, ya. Menafikan makna sebaliknya. Seperti misalnya sifat qidam. Arti qidam tidak ada awal bagi suatu wujud. Bahkan gukun qidam untuk menafikan ada awal. Itu tujuan salbiah. Jadi sebenarnya sifat-sifat salbiahnya bukan sifat sebenarnya, tapi keterangan. Keterangan. Arti qidam menafikan Allah itu ada awal, itu makna qidam. Tujuan qidam. Tujuan baqa kekal, menafikan Allah itu ada akhir. Tujuan mukhalafatuhu, berbeda Allah dengan makhluk, untuk menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Untuk penafi baik fikir orang Allah sama dengan bentuk makhluk. Maka untuk penafi pemikirannya, maknanya dihadirkanlah sebuah keterangan mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, maknanya tidak untuk menafikan Allah itu butuh kepada selainnya. Jadi Allah hanya butuh kepada malaikat, hanya butuh kepada rasul, hanya butuh kepada orang beriman, hanya butuh mensapu, hanya butuh Allah. Jid ke pubuk berau ke yang pelai ke pubuk, ya, hanya pelai ke selain berau ke Allah. Jadi tujuan qiyamuhu bi nafsihi untuk menafikan makna Allah butuh kepada selain dirinya. Maka dibuatlah satu keterangan qiyamuhu bi nafsihi. Demikian juga wahdaniyah, esa, itu untuk menafikan Allah itu ta'addud, berjumlah lebih dari satu. Maka gebuh keterangan wahdaniyah. Itu makna sifat salbiyah. Jadi kalau selama ini kita dengar sifat 20 dibagi 4, nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Penyan nafsiyah, penyan salbiyah, penyan ma'ani, penyan ma'nawiyah. Jadi kalau nafsiyah, satu sifat yang menunjukkan, satu keterangan yang menunjukkan tentang adanya zat Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau nafsiyah itu belum berbicara sifat, manteng zat Allah. Napa hana? Menyosalbiyah lagi anci. Manteng menafikan hal-hal yang tidak layak pada zat Allah. Yang makna salbiyah. Kemudian ma'ani, nanti kita jelaskan ketika sudah masuk pada pembahasan makna sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Cuman timbul pertanyaan, kalau sifat nafsiyah itu sebenarnya bukan sifat tapi dia keterangan, kalau sifat salbiyah itu sebenarnya bukan sifat tapi dia keterangan menafikan yang tidak layak bagi Allah, lantas kenapa disebutkan dalam sifat 20? Itu karena satu paket saja, dipaketkan. Karena yang betul-betul sifat yang ke yang 7 ma'ani. Cuman yang lain mak 3 je. Pegatlah 20 sifat. Ya. Secara umum sudah pernah kita jelaskan, ya. Sehingga nanti kenapa pada masa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa pada masa Imam Al-Juwaini, pada masa Imam Al-Ghazali ada bahas sifat Allah cuma 7 ma'ani. Tapi memang seperti itulah sebenarnya. Yang lain itu melengkapi, ya, bukan pada dasarnya sifat. Termasuk misalnya nanti seperti sifat maknawiyah, bak ujung untuk 7.
akhir. Itu sifat maknawiyah itu kelaziman daripada sifat ma'ani. Karena Allah nasifat ma'ani, maka kemudian Allah dengan otomatis bahawa sifat ma'ani melazimi adanya sifat maknawiyah bagi Allah. Itu nanti kita jelaskan. Walaupun walaupun secara kewajiban, secara kewajiban katanya hana harus maksudnya. Hana harus taturi Allah dengan mesti tetepa ada sifat yang diistilahkan dengan nafsiyah, hana. Ada sifat yang diistilahkan dengan salbiyah, hana wajib. Ada sifat yang dinamakan dengan sifat-sifat ma'ani. Ada sifat yang dinamakan dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Kita tidak wajib mengenal Allah dengan metodologi seperti itu. Yang wajib kita yang ada tepa Allah, bahawa Allah yang wujud, Allah yang kidam, Allah yang baqa, Allah yang mukhalafatul hawadis, Allah yang qiyamu binafsihi, Allah yang wahdaniyah, Allah yang qudra, Allah qudra, memiliki qudra, Allah memiliki irada, Allah memiliki haya, Allah memiliki sama, Allah memiliki basar, Allah memiliki kalam. Allah itu qadirun, Allah itu muridun, Allah itu alimun, Allah itu hayyun, Allah itu sami'un, Allah itu basirun, Allah itu mutakalimun. Yang wajib. 20-nya wajib diyakini, jadi rupa. Tapi di antara 20 yang gebagi ke nafsiyah, ke salbiyah, ke ma'ani, ke maknawiyah, itu satu sistematika pembagian yang hasil daripada ilmu mantiq. Tujuan je untuk memudahkan kerangka berfikir tayo. Maka dihasilkanlah pembagian ini nafsiyah 1 wujud. Ini salbiyah 5. Ini ma'ani, begini maknanya. Ini maknawiyah, begini kedudukannya pada zat Allah. Jadi pengklasifikasian ke nafsiyah, ke salbiyah, ke ma'ani, ke maknawiyah ni wajib. Tapi yang 20-nya betul-betul wajib. Tapi kemudian pengklasifikasiannya itu tidak wajib kita ketahui. Terlebih hari ini memang harus kita akui pembelajaran ilmu mantiq itu sudah jitakeun kajareng dak tahan orang-orang. Baik dah pegah yang katanya memang hana bersentuhan sama sekali dengan ilmu mantiq, ya. Orang yang bersentuhan dengan ilmu mantiq saja tidak semua bisa memahami mantiq itu dengan baik. Jadi artinya jangan sampai gara-gara tidak ada dasar mantiq, walaupun harus orang bertauhid harus diawali dengan bermantik seharusnya. Orang pebut tauhid lagi hancit lebih harus diawali dengan bermantik. Seharusnya ya. Tapi apakah kemudian kalau tidak belajar mantik tidak bisa belajar tauhid? Hana lagi. Berarti ban hana tabut mantik hancit tabut tauhid hana sih. Berarti ban hana tetepu nyo sifat nafsiyah, nyo sifat salbiyah, nyo yang gekeun ma'ani, nyo yang gekeun maknawiyah. Kemudian tauhid tanyo gara-gara hana tetepu pengklasifikasian, maka tauhid tanyo bermasalah. Dengan tetepu sifat 20-nyo dari wujud sampai mutakalimun dan tetepu makna, tetepu dalil, ada hana rinci tat secara umum yang kasah tauhid. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada hana tetepu dalil mencubi selama tetepu Allah nasifut 20-nya beriktikad Allah nasifut 20-nya kasah tauhid. Nah itu. Cuman ante tak pegah lagi yang tu lah dia orang berfikir mana pucit teman dah memang tak yang hana lagu penting tat, hana lagu anyan yang bahaya.
Ya. Karena memang untuk sekedar maklumat tauhid, untuk dah depa tentang tauhid, je dah nak mantai. Tapi masalahnya ketika datang syubhat, ya, ketika datang pemikiran-pemikiran yang mencoba mengotak-atik tauhid. Ya, nyan cara jawab mesti ngemantai. Kalau enggak kita enggak runut, enggak sistematik cara jawab. Menyatakan tauhid hanya sistematik dah jawab. Ujung-ujung mencawa dera-dera dia. Mesti tak nak jawab tauhidnya menurut sang meno perasaan dia, sang medih perasaan dia, sang hati tauhid. Kalau kita lihat sekarang misalnya Rocky Gerung, kenapa ketika dia setiap berbicara itu arah pemikirannya itu runut sistematik, urung pih ketika didengar agak terpeduk-peduk aja, tuplak peduk tolek laulek. Dan ketika mau dibantah pun tidak mudah. Karena dasarnya logikal falsi, mantiknya sudah pas. Ya, antara dalil sughra, dalil kubra, ya, antara manhaj dengan natijah, ya, itu sudah rapi, sudah bagus. Jadi benar. Jadi sekali lagi, ya, pembagian sifat Allah diklasifikasikan kepada nafsiyah, kepada salbiyah, kepada ma'ani, kepada ma'nawiyah, itu tidak harus dipahami seperti itu. Yang penting sifat 20 wajib terdepa. Teh yang nafsiyah, teh yang salbiyah, teh ma'ani, teh ma'nawiyah, nyan hanatat penting tak. Nah, jadi pada hari ini kita lihat sifat yang kedua yang wajib pada Allah atau sifat pertama daripada sifat salbiyah. Tapi tetap payah tak pegah cik sifat salbiyah. Bentuk atas tiga-tiga tak pegah hamba bak kedai kopi. Kadang tebak simpang jalan ni deh. Dia tendang leurung. Pernah bertauhid dalam durona. Nah tiga-tiga, si bulan tiga. Manpu sifat salbiyah ke pernah ini? Baik roh menjawab, kamu hanya sifat-sifat salbiyah ni. Kata lah orang tu buat tengok. Nah, kerana cuman nyo artinya tu tak mudah. Yang dasar tetap tak pegah, ya, dengar tetap nah aje. Cuman hanya tak berat hal-hal yang sifatnya tidak substansi. Tapi secara rentetannya tak pegah. Jadi setidaknya apapun yang kita pelajari kita terarah. Pakan meno, pakan han mede, pakan yang pernah meno, yang betul yang kita mede. Jadi moho, ya. Nah, jadi tetap pegang sifat salbiyahnya. As-sifatu ats-tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Ya, sifat yang kedua yang wajib baginya Allah Ta'ala itu adalah sifat qidam. Yang kedua yang wajib dari 20. Yang kepun yang wajib dari sifat salbiyah. Manpa makna qidam wa maknahu, dan maknanya qidam adamul awwaliyati, tidak ada permulaan. Fa makna kaunillahi ta'ala qadiman, maka makna keadaan Allah Ta'ala itu yang qadim, annahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Tidak ada awal bagi wujud Allah. Yang makna qidam pada Allah. Ya, makna qidam pada Allah, tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Bi khilafi, ya, Zaidin masalan, berbeda dengan wujud si Zaid. Si Zaidnya nanurung, si fulan.
Berbeda dengan wujud seseorang, kita misalnya, ya, si Zaid, ya. Masalan misalnya, bagaimana wujud si Zaid? Fawujuduhu, maka wujudnya si Zaid, wujudnya seseorang, lahu awalun, itu ada permulaan. Wahwa, permulaannya adalah khalqun nutfah, penciptaan nutfah, dimulai daripada setetes mani. Nah, permulaan wujud manusia dimulai daripada nutfah, adanya nutfah, setetes mani, allati khuliqa minha, kemudian dari nutfah tersebut terbentuklah si Zaid, jadilah manusia dengan proses yang panjang, ya. Nah, itu secara sepintas makna kadim bagi Allah. Jadi Allah itu wujudnya tidak ada awal. Kalau makhluk wujudnya ada awan. Yang saya sering-sering tahu ulang lah. Menyo makhluk mandum na akte kelahiran. Tanya menyo kan akte kelahiran pajan lahir itu. Yang kenyan awal na segalanya kahana. Allah tidak berlaku konsep seperti itu. Pajanna Allah pun hana dipertanyakan. Karena hana pun. Mangkiban makna hana punnya nyan ham rompo. Kita berharap. Karena kita makhluk alam. Kita ini kan alam. Kita ini bagian daripada alam. Artinya ciptaan Allah. Makhluk. Semua makhluk itu ada awal. Pajam pun na langit. Nah, tanggai je lupa nak depu pajam. Tapi nak awal. Pajam pun na bumo. Nah, tanggai je. Pajam pun bergerak mah na depu. Pajam pun na gunung. Pajam pun na laut. Pajam pun na manusia di muka bumi. Pajam pun na Nabi Adam. Pajam pun na hewan. Pajam pun na tumbuh-tumbuhan. Mandum na awal. Allah hana awal. Cuman karena kita hidup di alam yang pikiran kita sudah terformat, oleh katanya terformat bahawa setiap sesuatu itu ada pol, ada awal, sehingga untuk mentasawur, untuk membayangkan sesuatu tidak ada awal itu handro. Kita bayangkan satu konsep, satu wujud hana awal. Hai tu me. Hai tu me le. Han terkonek. Tetap ilake ulai daya kita berturut ke? Kita berturut timbul pertanyaan, man menyohana awal berarti Allah jid ke draw ke? Kipan segala nak. Cik ilake juju. Sebab ulai kitanya kata format setiap sesuatu ada awal. Karena kita yang hidup dalam batas alamnya. Dia merompak orang pat tinggal dalam duro, asai pat duk semawe, pajan pun kau dalam duro. Kanya pertanyaan, pat tugas inan ba man tungkuk pajan pun, tapi pokoknya di pertanyaan pajan mulai pun. Pemikiran sesuatu pajan mulai pun, pajan pun. Itu memang sudah format kepala kita. Sehingga Allah pun kita tanya, pikiran kita menerawang ke sana, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau Allah juga ada awal, berarti na yang lain segala Allah. Kan selesai juga. Yang selain segala Allahnya, na segala ji. Yang segala ji, na segala ji. Ya, menyolanya nah selesai. Benar satu titik, benar satu wujud yang memulai semua ini. Ya, nyan berupa kita melakukan. Karena menyohana selesai-selesai hai dah. Okey, akai susah diterima format wujud tanpa awal. Tapi menyo lagi bunuh hai terima.
segolong Tuhan, na lain lah, segolong lain, na lain nyapa itu. Maka yang diterima oleh akal adalah ada satu wujud yang memulai semua ini. Yang gekun kadim, ya. Nyan sepintas maknanya dalam dalil. Ya, yang baru sekilas, ya. Nah, kemudian waktu lifa hal al-qadim wal azali bimakna wahid atau mukhtalifani. Para ulama berbeda pendapat apakah qadim dan azali itu memiliki makna yang sama atau mukhtalifani atau berbeda antara makna qadim dengan azali. Sering tak ada dengar dalam bertauhid penyebutan istilah azali, punya azali. Ya, nyo qadim kan ada apa pun. Qadim tidak ada awal bagi suatu wujud. Mamnyo azali apa? Tetap betul disebut dia zaman baca katanya kagak takdir zaman udip tu muna-muna dari zaman azali. Punya azali. Azali, bukan ajali. Yang ke ajal untuk baca mati. Nyo azali, ya. Azali menyo secara bahasa apa? Makna lughah, bukan makna istilah tauhid. Menyo secara bahasa iji sama. Menyebutkan qadimnya suatu wujud yang tidak ada awal, hana tujan. Pokoknya tidak ada awal. Demikian juga azali. Ya, sesuatu keadaan yang tidak ada awal. Tegakeun takdir katanya. Udip katanya lahir tepat raya tekiban, tak kerja apa. Ya, kemudian kiban mati itu nyan mandung kali gato oleh Allah di zaman azali. Tegakeun makna di zaman azali kali gato segolong na alam mandu. Ya, kali gato segolong na alam mandu. Nya tegakeun makna azalinya ke ya? Dari zaman azali kali gato. Segolong na alam mandung, segolong na tanyo mandung alam langit bumi golong na. Yang na cuman Allah. Dia hana istilah lain yang juga pakai satu waktu yang belum ada semua alam pun takun waktunya. Hana istilah lain. Sebab memang kalau menawate maka keistilahkan dengan zaman azali. Dia beta bayangkan dengan zaman azali zaman banyak-banyak dah yo. Ada mujah. Karena zaman yang sendiri ciptaan Allah. Zaman kan waktu. Maka Rasulullah mengatakan la tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Jangan kalian mencaci maki waktu. Waktu itu adalah ciptaan Allah. Watenya Allah yang pegal. Berarti Allah kana segala nawa wate kibana. Sedangkan tanya ulai tanya hai pajo luar wate kiban udip luar wate udip mana pakai wate kiban. Sedangkan Allah sudah ada sebelum ada waktu. Sehingga dia tidak ditanya kapan. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dia yang menciptakan tempat sehingga Allah tidak ditanyakan di mana. Ya. Nah, itu makna azali ya, secara bahasa tapi apa? Dia sama. Panjang mengakukan kadimian yang ke zaman hana awailah hana tapunala. Majamun wujud Allah dalam nawati dalam siapa-siapa. Azali lagi yang cip. Nah, cuman yang dipakai oleh ulama tauhid antara qadim dengan azalinya kiban dipakai oleh ulama tauhid. Apakah dipakai sama atau beda? Nah, pemakaiannya sama atau beda? Ya. Terjadi perbedaan pendapat ulama tauhid. Ya. Nah, yang pertama mengatakan sama. Penggunaan istilah qadim dengan azali sama dalam penggunaan tauhid.
menunjukkan makna yang sama dengan fungsi yang sama. Pendapat yang kedua mengatakan berbeda. Ya. Faman qala bil awwali arrafahuma biqaulihi ma la awwala lahu wa yufassiru ma bi syai'in. Ay al-qadim wal azali asy-syai'u alladhi la awwala lahu. Barang siapa yang mengatakan bahwa azali dan qadim itu sama, dan itu pendapat pertama, bahwa penggunaan istilah tauhid qadim dan azali, penggunaan istilah qadim dan azali dalam tauhid itu sama. Orang yang pegah sama, ya, arrafahuma mendefinisikan ya huma akan keduanya azali dan qadim biqaulihi dengan perkataannya ulama yang mendefinisikan, dipegah oleh ulamanya, makna azali dan qadim sama dengan makna ma la awwala lahu. Ma la awwala lahu. Ma la awwala lahu. Sesuatu, ya, makanya pakai dalam bahasa Arabnya detail dah penggunaan huruf kata. Ya, ma la awwala lahu. Ma-nya pun dah berarti. Salah buat arti adalah tauhid. Kaji dalam dayah gebuh arti ma barang. Ma barang. Kan ma irmo, ma mim. Ya, ma barang. Ya, gebuh arti barang. Apakah gebuh barang man? Sengaja gebuh barang, mangat umum. Karena menyetabuh ma-nya langsung spesifik, cocok bak fikih, han cocok bak tauhid. Sebabnya ma bak tauhid lain, ma bak fikih lain dalam tu. Ma mim di segi bahasa lain dalam dari segi lugah. Maka ini apa? Ma la awwala lahu wa yufassaru ma bi syai'in. Sesuatu, ma ini barang, takkan julai barang ini. Barang yang tidak ada awal bagi barang tersebut. Wa yufassaru ma, dan diterangkan makna ma bi syai'in, sesuatu. Berarti ma di sini sesuatu. Sehingga menyatakan arti al-qadim wal azali. Qadim dan azali adalah asy-syai'ul ladzi la awwala lahu. Sesuatu yang tidak ada awal baginya. Ya, makna qadim dan makna azali. Berarti azali sama dengan qadim. Qadim pelaginya yaitu guna. Dia pegah guna qadim, sesuatu tidak ada awal. Azali pelagian berarti sama makna ji antara qadim dan azali. Maka menyolagian makna ji sama antara qadim dan azali adalah sesuatu yang tidak ada awal bagi wujudnya, fayashmulu zatallahi wa jami'a sifatihi. Maka qadim dan azali mencakupi zat Allah dan semua sifat Allah. Jadi zat Allah jitakeun qadim, jitakeun azali, zat Allah, sifat Allah jitakeun qadim, jitakeun azali. Nya penting dah nya untuk kita temu dalam kitab-kitab sebagian kitab, contoh. Ya. Tehun Allah wujudun qadimun azaliyun, wujud. Tehun sifat yang pertama bagi Allah wujud. Wahia sifatun qadimatun azaliyatun. Sifat yang pertama bagi Allah adalah wujud, dan sifat wujud ini adalah sifat yang qadim lagi azali. Arti sifat yang hana awal, pajan pun sifatnya. Yang maknanya. Nanti dia kentuk sifat kudrah. Ya, sifat kudrah. Wahia sifatun qadimatun azaliyatun. Ya. Sebagian kitab tauhid dari sifat wujud
sampai sifat maknawiyah mandum gepa kadim gepa azali. Wujud sifat kadim dan azali, qidam sifat kadim azali, qudrah sifat kadim azali, qadirun sifat kadim azali. Tapi untuk nak kitab tauhid, ketika qudrah qadimatun azaliyatun, iradah qadimatun azaliyatun. Tapi untuk ketika qadirun azaliyatun, hanya berah kadim. Makon beda. Yang ini dasar punca je. Dalam mendefinisikan makna kadim dan azali, ulama beda pendapat. Dintu timbul pertanyaan, nyok sifat maknawiyah kok hana gepegah kadim ni kat azali mandu. Dari awal sifat nafsiyah kadim azali. Sifat ma'ani kadim azali. Begitu sifat maknawiyah kadim azali mantang hana gekun kadim. Hanya punca je. Nah, bagi yang ulama yang mengatakan bahawa kadim dan azali itu sama, maka dia mengatakan zat Allah kadim azali, semua sifat Allah juga kadim azali. Sama. Nah, macam tu. Yang kedua, ulama yang kedua mengatakan bahawa berbeda antara kadim dan azali. Wa man qala bitsani arrafal qadim biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arrafal azali bima la awwala lahu a'am min ayyakuna mawjudan aw ghaira mawjudin. Ya, fahuwa a'ammu minal qadim. Fayajtami'ani fi dhatihi ta'ala wa sifatihil wujudiyah. Fayuqalu li dhatihi ta'ala azaliyatun wa li qudratihi ta'ala azaliyatun. Wa yanfaridul azali fil ahwal ka kaunillahi ta'ala qadiran 'alal qawli biha. Fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun 'ala hadzal qawli wa la yuqalu lahu qadimun lima arafta. Li anna al-qadima la budda fihi minal wujud wal kaun qadiran la yartaqi ila darajatil wujud li annahu halun. Orang yang mengatakan bahawa kadim dan azali itu berbeda, mereka mendefinisikan kadim dengan perkataan mereka, kadim adalah satu yang maujud, yang tidak ada awal bagi maujud tersebut. Satu yang maujud. Ya. Ada khun satu yang maujud. Ada khun maujud berarti dia ada bentuk, ada zat dia. Zat. Ada khun maujud berarti zat. Kata khun maujud zat. Terserah zat siapa. Ya, berzatannya, berzat Allah. Ada khun maujud, yang berarti zat. Nah, ya, wa arrafal azali bima la awwala lahu, dan mereka mendefinisikan azali dengan barang atau dengan sesuatu yang tidak ada awal baginya, sehingga a'ammu min ayyakuna mawjudan, makna azali dia lebih umum daripada makna qadim yang didefinisikan sebagai mawjud atau ghairu mawjud. Ya. Fahuwa a'ammu minal qadim, maka azali itu lebih umum daripada qadim. Ya, fayajtami'ani fi dzatihi ta'ala, maka keduanya bisa berkumpul pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat wujudiyah. Ya, secara ringkas benar maknanya. Menyo sifat qadim yang hidup pada zat. Menyo sifat azali yang hidup pada keadaan. Sehingga qadim hidup bak zat Allah. Qadim hidup bak zat Allah dan bak sifat-sifat wujudiyah. Sifat-sifat wujudiyahnya sifat yang memang nabak zat. Bagi contoh sifat mani kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Tapi sifat qadim hanya hidup bak sifat maknawiyah.
Pakan kadim hana hidup bak sifat maknawiyah, sebab maknawiyah bukan wujud, tapi keadaan. Karena kalau pada keadaan maka hidup azali. Jadi kadim hidup bak zat dan bak sifat yang na wujud, sedangkan azali hidup bak keadaan hal, hidup bak hal, ahwal. Ya. Jadi menyogakan sifat Allah kadim. Ya, kadim dan azali. Menyogakan sifat wujudiyah, sifat ma'ani, sifat yang memang na bak zat. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, qadir, kalam. Yang kekan sifat kadim azali. Tapi begitu sifat maknawiyah, hanya kekan kadim azali, kekan azali mentang. Karena azali hanya diperuntukkan untuk keadaan. Berbeda kudrah dengan qadirun. Kudrah, Allah memiliki sifat kudrah, mampu menciptakan alam ini semua. Menyokadirun yang keadaan Allah. Karena Allah memiliki sifat kudrah, maka Allah mampu menjadi qadirun. Karena Allah memiliki sifat kudrah, maka Allah berkeadaan qadirun. Jadi menyokudrah yang sifat yang na wujud, tapi qadirun itu suatu keadaan kemampuan Allah karena Allah memiliki sifat kudrah. Menyokudrah karena sifat yang memang na wujud, gekun azali dan qadim, tapi menyokadirun sebuah keadaan Allah yang memiliki sifat kudrah. Karena na sifat kudrah maka Allah berkeadaan qadirun, mampu menciptakan. Jadi qadirunnya keadaan halun, sedangkan kudrah memang sifat wujudiyah, sifat na, sedangkan qadirun keadaan. Lagi gedanya antara sifat carang dengan orang carang nya dua makna berbeda. Menyo sifat carang nya memang sifat na yang hidup bak sirara urang. Tapi dengan sebab carangnya hidup bak sirara urang, maka keadaan sirara urang yang menjadi carang. Keadaan jih menjadi carang yang berbeda dengan sifat carang yang nabaji. Walaupun sifat carang yang nabaji yang sifat nyangkeh yang membuatnya menjadi berkeadaan carang. Sifat carangnya gekun kadim, ya, kerana wujud je sifat carangnya hidup bak sirara orang, tapi keadaan sirara orang menjadi carang disebut dengan azali karena keadaan. Ya, tapi kan bak manusia hidup kadim dengan azali. Kadim dengan azali dua-dua hidup hanya bak Allah. Karena sesuatu baik itu sifat, baik itu zat maupun keadaan yang tidak ada awal bagi zat, sifat dan keadaan tersebut. Ya, yang tu orangnya sangka ina betulnya pi kamu putar-putar bacut ya. Cik Munani ya. Menyemangat tak kerana kembut tauhid. Ya, betul Cik Munani. Tapi menyata pecah-pecah baca-baca tak perasa insya-Allah hantu han mupung tat pertemuan kalinya pertemuan ke kali be baca-baca dia. Cik Munani. Okey bang? Tiga aja. Yang penting sabar. Dan baik bagi cak keputusan, cak keputusan umanya nyo boleh ke hai hati dari ngalih nama holy. Baik bagi tak lagi. Perasa insya-Allah man sabat nabat. Orang yang sabar terus mendengar, mempelajari, insya-Allah akan tumbuh, akan lebih pemahaman oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.